Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 048. Bumi sedang diinvasi oleh alien yang masih terbungkus dalam telur-telur gitu, tapi alurnya flashback udah dari setahun yang lalu telur alien itu menggantung di langit, dan para ilmuwan mengatakan jika hari ini satu telur jatuh dan alien menyerang kamp militer, ungkap Fai. Seru banget, terus-terus. Tanya Fai bersemangat. Terus negara menaikkan status menjadi siaga satu, seluruh anggota militer disebar ke berbagai distrik, bahkan anak SMA kelas 12 harus ikut wajib militer sebagai cadangan saat perang. Ungkap Fai berapi-api. Keren, terus mereka sanggupkan? Tanya Sarah. Udah lo nonton sendiri aja, ada cowoknya yang cakep banget, kata Fai sambil menunjuk ke layar. Yang mana? Tanya Sarah dengan mata berbinar. Itu yang rambutnya agak jabrik, tunjuk Fai. Hiya. Lia bener dia cakep banget, kata Sarah terpesona. Tunggu sampai lo lihat adegan kissingnya, ucap Fai seakan meleyot itu. Ada. Di episode berapa? Tanya Sarah meraih remote untuk bersiap mencari pilihan episodenya. Di episode awal-awal, pokoknya beuh banget, ucap Fai gemas. Li, lo makin spoiler gue jadi penasaran, kata Sarah jadi ikutan gemas sendiri. Cowoknya bibirnya itu loh, agak tebel terus ada belah tengahnya gitu, kata Fai lagi. Kisabel banget dong, timpal Sarah. Oh jadi gini, kalian berdua kalau kita lagi nggak ada, tegur Saka yang terlihat sedang menenteng kantong belanja. Sarah dan Fai tampak menjengit kaget, saking asyiknya mereka bercerita. Sampai-sampai tidak menyadari jika para lelaki itu telah kembali. Sudah pulang. Kok cepat? Tanya Sarah salah tingkah. Kok udah balik aja? Tanya Fai dengan cepat mematikan TV di hadapan mereka. Kita coba belanja langsung beli apa yang mau dibeli. Nggak perlu muterin seisi minimarket juga, sindir Dirga. Sarah dan Fai terdiam kaku di tempat masing-masing. Mereka sedang kepergok gibahin cowok lain di belakang para suaminya. Saka duduk menghela nafasnya di samping Sarah. Bisa-bisanya gue cemburu sama aktor, gerutu Saka. Tenang, jangan marah, kita suka sama aktor itu. Tapi aktor itu nggak pernah tahu kok kalau kita hidup, hibur Sarah meringis merangkul lengan Saka tidak ingin jika lelaki itu marah. Kita belanja berdua cowok-cowok sampai dikira pasangan homnol, malah yang di rumah. Enak-enakan liatin bibir cowok lain, gerutu Dirga. Iya kan cuma di dalam TV cowoknya, tipis nggak bisa disentuh beneran, kata Fai. Salah tingkah. Gue mau marah aja Dir, ujar Saka. Sama gue juga, sahut Dirga. Li, jangan marah. Rengek Sarah dan Fai kompak. Tahu tuh, emang cara gue nyium kurang seksi apa? Gerutu Saka. Enggak, kok jadi bahas klum-klum segala sih. Kak, udah mending lo sama Sarah balik dulu Gi, gue mau beresin urusan sama Fai. Usir, Dirga. Tanpa lo suruh gue emang mau pulang, sahut Saka dengan cepat menggendong. Sarah mendudukkan kembali di kursi roda dan mengajaknya berlalu dari unit Dirga dan Fai. Mampus gue, pasti bakalan dibanting nih sama Saka. Enggak dibanting, cuma biar susu bumilnya jadi beneran keminum, kata Saka. Mantap. Maksudnya? Tanya Sarah panik. Kamu pasti ngerti kok tanpa aku jelasin, kata Saka tertawa kecil. Sementara itu di unitnya Dirga, lelaki itu tampak masih kesal karena Fai bisa-bisanya begitu mengagumi lelaki lain. La tampak sedang mengeksekusi bibir Fai dengan penuh gairah. Ingat jangan kagum sama cowok lain, karena yang bisa bikin kamu kayak gini tuh cuma aku, bisik Dirga. Marah banget cuma sama aktor,
ledek Fai tertawa kecil. Ngejek lagi, awas aja entar malam ya. Kamu yang aku awasin, nggak boleh tengokin dede sampai kelar trimester pertama. Lagi-lagi Fai mengejeknya dengan maksud bercanda. Hai Irgi, hari Minggu, temenin aku ikut audisi di agensi ya. Oke, kamu dapat email. Jam berapa audisinya? Jam 10-an, ada banyak kok pesertanya. Oke, aku support kamu kok, semoga kamu lolos audisi ya. Makasih Irgi. Irgi doang. Irgi sayang deh. Pakai deh. Kepaksa banget kesannya. Irgi sayang, banyak-banyak, muah-muah, sampai jumpa hari Minggu ya. Ilya jangan terlalu capek-capek ya, takutnya hari audisi kamu malah sakit. Masih meluapkan rasa cemburunya yang tidak penting, alias memuaskan modusnya saja, Saka saat ini masih menguasai Sarah. Perempuan yang sedang ditindihnya ini menatapnya dengan kesal. Sementara lelaki itu hanya tertawa kecil. Saka, aku kan udah nyuruh cabut. Kenapa malah dikeluarin di dalam? Kata Sarah. Begitu kesal sambil memukul dada lelaki itu. Kan waktu pertama kali dulu, juga dikeluarin di dalam, tapi kan aman, enggak. Kenapa-napa kan? Enggak hamil kan? Ujar Saka sambil mengusap keringat yang bermunculan di kening Sarah. Ya beda kondisinya. Aku baru aja selesai menstruasi 3 hari yang lalu. Sarah bertambah kesal. Iya, terus kenapa? Kan udah bersih. Udah boleh berhubungan. Mau gue katain bego? Tapi suami sendiri. Dosa nggak sih? Sarah kesal mencubit sisi perut Saka. Terdengar tawa lagi dari bibir Saka. Emang kenapa sih? Tanya Saka lagi yang tidak paham maksud Sarah. Lia, itu aku masih di periode masa subur, bisa jadi bayi kalau keluar di dalam. Makinya. Ya bagus dong, nanti Mama Rika sama Mama Ratna pasti seneng kalau dapat cucu. Saka, aku belum ikut ujian nasional. Sebulan lagi kan. Tenang, masih keburu kok, dede bayinya entar belum gede, masih sebiji kacang, kata Saka dengan entengnya. Terus ujian prakteknya gimana? Bahaya buat Dial. Kamu nggak bakalan ikut ujian praktek PJOK, kan kaki kamu sakit, kata Saka. Menenangkan Sarah. Sarah ia tidak berkutik, dia sangat kesal, tapi apa yang diucapkan Saka itu memang benar. Kenapa nggak sabar sampai lulus dulu sih? Kata Sarah lirih. Lelaki normal di dunia ini mana ada yang bisa bersabar menyangkut beginian. Ya mana aku tahu ada yang sabar atau enggak, cowok sebaya sekaligus teman sekelas. Yang aku kenal dan langsung nikah sama aku ya cuma kamu, gerutu Sarah. Lagi-lagi Saka tertawa mendengarnya. Udah jangan menggerutu terus, abis ini mau makan apa? Tadi aku udah beli banyak bahan makanan dari minimarket, tanya Saka. Kamu bisa masak? Tanya Sarah memicingkan matanya. Aku kan bisa panggil Mama buat masakin, lelaki itu berujar sambil tertawa. Jangan, entar Mama bilang istrinya Saka nggak guna. Cegah Sarah. Hus, kok ngomong gitu sih? Mama juga bakalan tahu, kondisi kamu kayak gini nggak mungkin buat masak, tukas Saka sambil memisahkan diri dari Sarah dan rebahan di samping perempuan itu. Mandi sana, usir Sarah. Bentar 5 menit lagi, masih keringetan, katanya bikin masuk angin kalau langsung mandi, kelit Saka memeluk Sarah. Kalau meluk aja, tangannya nggak usah kemana-mana. Ketus Sarah membuat Saka berdecak kesal. Dasar pelit amat sama laki sendiri. Aku sumpahin bunting kembar. Sakal. Saat mereka baru saja mau baku hantam, tiba-tiba HP Saka berdering. Lelaki itu dengan malas mengambil benda pipih tersebut dari atas nakas.
Halo Ma. Oh, Lia. Ada apa? Lia, kita di unit. Kesini. Sekarang. Lia? Iya oke Ma. Sarah yang menatap Saka dari samping yang seolah sedang bermonolog dengan HP di telinganya itu segera menyahut saat HP telah dikembalikan nakas. Mama mau kesini. Tanyanya. Lia, Mama Ratna sama Mama Rika, udah di depan pintu unit, kata Saka dengan cepat. Bangkit keluar dari selimut dan meraih pakaiannya yang berceceran di lantai. Aku mau mandi Saka, anterin ke kamar mandi sekalian ambilin baju ganti, perintah. Sarah ikutan panik. Ilya sabar masih pakai kolor, kata Saka buru-buru. Lagian masih jam segini ngajakin tempur, rasain. Panik kan? Ejek Sarah. Mama Ratna dibantu Mama Rika tampak sibuk menghidangkan makanan yang mereka bawa, sambil menunggu Sarah yang kata Saka masih mandi. Sedangkan Mama Ratna sendiri tampak berusaha menyembunyikan senyumnya yang melihat putranya itu pakai baju kebalik dan rambutnya yang berantakan. Tadi masih sibuk ya pas Mama datang? Tanya Mama Ratna menoleh ke arah putra kesayangannya ini. Sibuk? Enggak kok Ma, kelit Saka. Oh gitu, kirain Mama ganggu waktu kalian berdua, ucapnya. Enggak lah Ma. Ya udah itu dibenerin dulu pakai bajunya, bisa kebalik gitu, kata Mama Ratna tersenyum tipis. Seketika Saka salah tingkah dan buru-buru melepaskan t-shirtnya membalik dengan cepat dan mengenakannya lagi. Tadi masih cardio Ma, jadi gerah banget bajunya dilepas, ujarnya mencari alasan. Oh iya bagus itu, biar tetap sehat ya, kata Mama Ratna mengiyakan saja. Beberapa saat kemudian Sarah tampak muncul dari arah kamar telah selesai mandi. Perempuan itu menggerakkan sendiri kursi rodanya menuju ke arah meja makan, dan masih terlihat rambut Sarah yang setengah basah itu. Mama Ratna bergegas menjemput menantunya ini dan membantunya mendorong kursi roda mencapai meja makan. Makasih Ma, kata Sarah. Ini Mama bawain semua makan favorit kamu, tadi mumpung kita lagi jalan, kata Mama. Ratna diiringi anggukan kepala Mama Rika. Mau Mama suapin sayang? Tanya Mama Rika. Makasih Ma, tapi Sarah mau makan sendiri saja, kata Sarah menoleh ke arah mamanya. Oh ya udah kalau gitu, ujian tryout waktu itu gimana sayang hasilnya? Tanya Mama Rika. Selalu dong Sarah juara 1 paralel Ma, sahut Saka dengan bangga. Tuh juara 2-nya cowok yang menghuni unit depan Ma, lanjutnya lagi. Kalau Saka dapat ranking berapa? Tanya Mama Ratna. Kalau Saka sih jangan ditanya, udah bisa ikut ngerjain aja udah syukur Ma, jawabnya. Tertawa. Saka masuk 10 besar di kelas Ma, kata Sarah. Mama Ratna sangat terkejut mendengarnya dia menoleh cepat ke arah lelaki itu. Bener itu. Saka terlihat salah tingkah sambil mengusap tengkuknya sendiri. Papa kamu pasti akan sangat bahagia nanti mendengarnya, kata Mama Ratna begitu antusias. Mereka berempat lantas melanjutkan acara makannya. Seorang lelaki berjaket puffer tampak berhenti memarkirkan motornya dan turun dari kendaraan itu, menuju lobi sebuah perusahaan agensi modeling. Beberapa staf yang bersimpangan dengannya tampak mengangguk sopan ke arahnya. Namun lelaki berambut brown ash tersebut tampak mengabaikannya dan langsung menuju ke meja front office. Nyari papanya Kak, sapa resepsionis itu dengan ramah dan sopan. Begitu tahu anak dari sang presdir datang ke perusahaan. Enggak Mbak, mau nitip pesan ke HRD ya, aku ninggalin 1 nama, buat audisi hari Minggu nanti, suruh lolosin step interview dan langsung tes user ya, ucap lelaki itu. Oh iya siap Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Resepsionis tadi tampak mengambil sticky note bersiap untuk mencatat. Cindy Haruka, jawabnya singkat. Oh siap Kak,
Tes usernya oleh trainer siapa? Tanya resepsionis tadi kembali mencatat. Trainernya saya sendiri mbak, jawabnya. Resepsionis tadi tampak mengangguk sambil tersenyum sambil tangannya mencatat nama, Joshua Wilbert, di sticky note tersebut. Pacarnya ya kak? Tanyanya mengulas senyum. Lelaki bernama Josh tadi tidak menjawab, hanya tersenyum tipis lantas berlalu. Josh di dalam ruangan papanya yang sedang kosong, karena tentu saja sang papa sibuk berurusan dengan para klien dari perusahaan merger, lelaki itu tampak sedang mengamati dua foto perempuan di sana. Foto Sarah dan Cindy di dalam tampilan layar tabnya. Oke, yang satu sudah masuk perangkap dengan sendirinya. Untung gue lihat pas ada profil Cindy mengirim formulir audisi waktu itu, katanya tersenyum miring. Ia lantas mencoret foto Cindy dari daftar target. Cantik sih, tapi masih adiknya Edward, pacarnya Saka pula, gimana ya biar bisa ringkus nih cewek. Pikirnya mengamati foto Sarah. Lah menggeser layar ke samping dan memunculkan foto Cindy, ia mengamati foto itu. Irgi ya, gampang kalau kata gue. Tapi sayang, kalau nih cewek cuman gue jadiin umpan, apa mending sekalian gue komersilin ya? Pikirnya lagi setelah puas menatap wajah Cindy. Model majalah dewasa bisa nih, ucapnya kemudian. Shira tampak berjalan menyusuri trotoar. Malam ini jalanan begitu sepi. Ia berjalan tertunduk menatap ujung kakinya yang terus mengajaknya berjalan tanpa tujuan. Sesekali tampak perempuan berambut sebahu itu mengusap air mata yang meleleh di kedua pipinya. Aku harus bagaimana? Ucapnya pada diri sendiri. Edward, aku harus bagaimana? Ucapnya lagi. Tidak ada jalan untuk kita, aku tidak sanggup jalanin ini sendirian. Shira tampak mengelus perutnya. Langkahnya terhenti di sebuah ruas jalan. Gerimis mulai turun perlahan. Perempuan itu memejamkan matanya dan perlahan menyeberang ruang jalan. Lah berniat mengakhiri hidupnya, Shira tidak peduli kendaraan apa saja yang akan menabraknya nanti. Terserah, ia pasrah dan kalau bisa ia ingin meninggal saja di lokasi kejadian. Namun, CCCITTTHBRAKKK. Suara ban berdecit karena direm mendadak dan suara benturan keras itu membuat Shira membuka matanya. Sebuah motor menabrak tiang lampu dan pagar pembatas jalan, motor itu terjatuh hingga ringsek. Tidak mungkin, harusnya aku ketabrak, kenapa pengemudi itu berusaha menghindariku? Ucapnya syok, berjalan perlahan menuju ke arah lelaki yang jatuh terpental tidak bergerak beberapa meter dari motornya. Shira bergegas menghampiri lelaki itu begitu melihat pergerakan kecil dari ujung jarinya. Hai, kamu tidak apa-apa. Lelaki itu bangkit menahan sakitnya sambil membuka helmnya. Mau MATILO? Bentaknya. Dua pasang mata itu saling beradu pandang. Kalau mau mati, mati aja sendiri, jangan ajak-ajak gue. Shira tidak bisa menjawab, hanya air matanya yang kembali mengalir. Melihat perempuan di hadapannya ini tiba-tiba menangis, lelaki berjaket sukit ini tampak merasa bersalah dan merasa kikuk berjalan mendekatinya. Sorry, habisnya lo nyebrang gak lihat-lihat, gue juga kaget mana gue lagi ngebut, ucapnya. Ngapain lo malam-malam di sini? Tanya lelaki itu lagi. Tia lo benar, gue emang mau mati, kata Shira. Heh, lo ngomong apa sih? Udah pulang sana lo. Gue nggak punya tujuan pulang. Bullshit lo, ngedrama kan lo. Biar gue antar pulang. Ngedrama? Tanya Shira sakit hati sambil mengusap sekali lagi air matanya. Lo lihat gue ngedrama apa gue serius pingin mati? Ucap gadis itu segera berlari ke tepi jalan dan langsung naik ke pagar jembatan. SYERA. Teriak lelaki itu membanting helmnya dan berlari menyusul perempuan itu. Diam di situ Shira, ucapnya lagi.
lelaki itu sudah semakin dekat dengan perempuan yang berdiri di pagar jembatan ini. Namun, tanpa berpikir lebih panjang, Shira terlihat segera melompat dari ketinggian jembatan dengan arus sungai yang deras mengalir di bawahnya. Syeraai. Lelaki itu melepaskan jaket beratribut Sukit tersebut, membuangnya ke trotoar dan langsung menyusul menceburkan diri ke sungai demi menyelamatkan Shira. Warga beramai-ramai berdatangan ke lokasi begitu mendengar suara tabrakan yang cukup keras di ruas jalan yang sepi itu. Mereka bertanya-tanya kenapa hanya ada motornya saja, tidak ada orang satupun dari korban yang mereka temui. "Ada helmnya ini," teriak salah satu warga yang memungut helm berstiker logo Sukit itu. "Ada jaketnya juga," seru warga yang berlari ke trotoar di dekat pagar pembatas jembatan. "Apa orangnya kecebur ke sungai?" "Tidak tahu, ayo ke pos terdekat kita minta cek CCTV," seru warga yang lain.